Shalom dari kantor Gereja Masyarakat Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Nah, saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang kelima dengan topik kabar baik tentang penghakiman. Sebelum kita belajar firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, agar ketika kami belajar, ketika kami baca dan mendengar firman-Mu, boleh memberikan kekuatan iman bagi kami dan menuntun hidup kami untuk lebih hari, lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Menyertai bersama dengan kami dalam mempelajari firman-Mu dalam pelajaran sekolah sahabat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, saat ini dalam pelajaran yang kelima kita akan melihat ayat yang dijadikan ayat tema dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Dalam ayat ini berkata, dalam ayat yang ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air. Nah, saudara-saudara, dalam kitab ini atau dalam ayat ini mengatakan bahwa kitab suci jelas menekankan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menghakimi, yang akan diatur olehnya dan datang kepada manusia. Dalam pelajaran ini dikatakan bahwa malaikat yang membawa Injil kekal dan mendorong kita untuk takut akan Tuhan dan memuliakan Dia juga mengumumkan bahwa telah tiba saat penghakimannya. Nah, ini adalah pesan ketakutan atau kegembiraan. Haruskah saya, haruskah Anda, haruskah kita takut? Atau haruskah kita memiliki harapan? Nah, saudara-saudara, Alkitab sangat jelas. Dalam pekabaran ini mengatakan bahwa penghakiman adalah kabar baik bagi mereka yang mengasihi Allah. Saya ulangi. Jadi Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa penghakiman adalah kabar baik bagi mereka yang mengasihi Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 4, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Nah, saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat ini dibagi beberapa bagian pembahasan. Yang pertama adalah kabar baik tentang penghakiman. Di sana menjelaskan bagaimana penghakiman dan Injil, bagaimana penghakiman dan belas kasihan. Kemudian yang kedua adalah adegan penghakiman. Di dalamnya menjelaskan dalam Daniel pasal 7, hakim sang putra dan orang-orang yang setia. Kemudian Daniel pasal 4 menjelaskan penghakiman dimulai dengan pujian. Dan Wahyu pasal 5 menjelaskan anak domba yang layak. Nah, saudara-saudara, bagaimana kabar baik dalam penghakiman atau kabar baik penghakiman? Nah, penghakiman dan Injil. Kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal 51, dalam pasal 51 ayat yang keempat, di sini dikatakan bahwa bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku.
Nah, dalam ayat ini Raja Daud telah berdosa dan meminta Tuhan untuk mengampuni, menghapus dosanya dari pelanggarannya. Nah, pertanyaan, apa maksudnya? Dalam catatan, dalam penjelasan pelajaran sekolah sahabat ini mengatakan bahwa Raja Daud tahu bahwa Allah mengampuni dosanya. Raja Daud mengetahui dan memahami ini. Di mana Allah mengampuni dosa kita juga. Segera setelah kita mengakui dosa kita. Jadi dosa ketika kita datang meminta pengampunan. Sebagaimana dipraktikkan oleh Raja Daud yang diyakininya. Bahkan bagi kita ketika kita datang meminta ampun kepada Tuhan. Maka Allah akan mengampuninya. Jadi kesimpulan dari Raja Daud adalah mengatakan agar engkau ditemukan tepat pada waktu engkau berbicara dan tidak tercelah pada waktu engkau menghakimi. Nah, saudara-saudara, bagaimana Allah membasuh dosa kita, menghakimi kita dengan adil dan didapati suci dalam penghakiman? Nah, dalam penjelasan ini mengatakan bahwa berkat Injil, begitulah dosa kita diampuni, keselamatan kita terjamin, dan kita akan menang dalam penghakiman. Pengorbanan Yesus menunjukkan kepada seluruh alam semesta bahwa Allah itu adil dalam cara dia berurusan dengan dosa. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang berikut dijelaskan tentang penghakiman dan belas kasihan. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 13, di sana sangat jelas mengatakan bahwa dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Allah dengan penuh kasih, dengan penuh adil membalas kepada orang menurut perbuatannya. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain, di dalam Roma pasal 6 ayat 23, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, di sana sangat jelas mengatakan bahwa keadilan menuntut kematian mereka yang telah melanggar hukum Allah. Jadi Tuhan bisa saja menghapus atau menghukum atau mengubah hukumnya. Saya ulangi. Jadi Tuhan bisa saja menghapus atau mengubah hukumnya, namun Dia tidak melakukannya. Kenapa, saudara-saudara? Orang jahat akan diadili dan dihukum oleh perbuatan mereka. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 13. Bahkan dalam ayat 15 mengatakan mereka yang melanggar hukum Allah akan dihukum. Nah, pertanyaan, bagaimana kita dapat menemukan harapan dalam penghakiman? Nah, kalau begitu bagaimana kita dapat menemukan harapan dalam penghakiman ini? Kuncinya adalah oleh belas kasihan Allah. Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Nah, inilah belas kasihan dari Allah. Ketika Yesus memberikan nyawanya bagi kita, kita hanya perlu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya Kristus saja yang dapat mengajukan permohonan yang efektif demi kepentingan kita. Dia mampu membungkam penuduh dengan argumen yang tidak didasarkan pada jasa kita, tetapi pada dirinya sendiri. Sangat jelas di dalam pelajaran sekolah sahabat, bahkan dijelaskan di dalam ayat-ayat Alkitab. Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana adegan dalam penghakiman itu? Saudara-saudara, pelajaran ini
bagaimana tentang hakim, sang anak, dan orang-orang yang setia. Dalam Daniel pasal 7 ayat 26, di sana dikatakan bahwa lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Daniel mendapat penglihatan tentang penghakiman Allah dan konsekuensinya. Itu terdapat dalam Daniel pasal 7. Kalau kita baca ayat demi ayat. Jadi penghakiman mengakhiri kejahatan. Tuduhan setan terhadap Tuhan telah terbukti salah. Allah itu benar. Umatnya telah diampuni. Dan Yesus telah menerima kerajaan. Kemudian dia akan datang kembali untuk memberi kita kerajaan yang telah dia terima. Pelajaran yang selanjutnya adalah penghakiman dimulai dengan pujian. Dalam Wahyu pasal 4 ayat yang kedua dikatakan bahwa segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Nah, Yohanes juga melihat pemandangan penghakiman yang luar biasa dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Dalam penjelasan dalam pasal 4 ini sangat jelas. Jadi pujian adalah inti dari adegan penghakiman ini. Makhluk surgawi memuji Tuhan karena dia layak menghakimi dan mengakhiri dosa. Itu kita bisa baca dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Di sana dikatakan bahwa ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan oleh Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, singkatnya dalam Wahyu pasal 4 dan pasal 5 di sana menceritakan awal dari penghakiman investigasi pada tahun 1844. Saat kitab dibuka, manusia dinilai menurut isi kitab tersebut. Bab 6 sampai 11 menceritakan perkembangan penghakiman. Saudara-saudara, bagaimana anak domba yang layak? Kita baca dalam Wahyu pasal 5 ayat 9. Di sana jelas mengatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dengan darah-Mu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, sang Bapa memegang sebuah gulungan di tangannya. Isinya akan diperiksa selama penghakiman. Namun tidak seorang pun yang layak membuka meterainya dan menghakimi dengan adil. Itu dalam Wahyu pasal 5. Nah, kalau begitu, hanya siapa, saudara-saudara? Dalam penjelasan di sini dikatakan hanya Yesus yang layak, anak domba Allah yang disembelih bagi kita. Dia adalah wakil kita untuk penghakiman. Kehidupannya yang sempurna dan lurus menyelimuti kita. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai yang ke-7. Sorga memuji Yesus sebelum tindakan kasih yang menakjubkan ini. Tujuan penghakiman bukan untuk mengetahui seberapa buruk kita, tetapi untuk mengungkapkan seberapa baik Tuhan itu kepada kita. Saudara-saudara, menarik dan sangat luar biasa pelajaran yang indah dalam pelajaran sekolah sahabat. Sebagai penutup, saya akan baca dalam satu tulisan seorang penulis rohani, Ellen G. White, di dalam Testimonies for the Church, book 5, chapter 53, halaman 473-474 mengatakan begini, saudara-saudara. Setan mendesak di hadapan Tuhan tuduhannya terhadap mereka. Apakah ini, katanya,
orang-orang yang akan mengambil tempat saya di sorga dan tempat para malaikat yang bersatu dengan saya. Dosa-dosa yang telah menandai hidup mereka. Lihatlah keegoisan mereka, kedengkian mereka, kebencian mereka terhadap satu sama lain. Akankah Tuhan mengusir saya dan malaikat saya dari hadiratnya, namun memberi pahala kepada mereka yang bersalah atas dosa yang sama? Tetapi meskipun para pengikut Kristus telah berbuat dosa, mereka tidak menyerahkan diri mereka dan telah mencari Tuhan dalam kerendahan hati dan penyesalan. Dan pengacara ilahi memohon demi mereka. Dia yang paling dilecehkan oleh rasa tidak berterima kasih mereka, yang mengetahui dosa mereka dan juga pertobatan mereka, menyatakan, Tuhan menegurmu, hai setan, aku memberikan hidupku untuk jiwa-jiwa ini. Mereka diukir di atas telapak tanganku. Saudara-saudaraku yang kekasih, ternyata pelajaran ini memberikan kebahagiaan dalam sukacita iman. Walaupun ketika kita akan menghadapi tantangan hidup, tantangan iman dalam berbagai macam kehidupan kita, tetapi ada jaminan yang pasti ketika penghakiman itu akan memberikan dampak sukacita dan kebahagiaan bagi kita semua sebagai umat-umat Tuhan. Kita akan tutup pelajaran Suasabat ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena pelajaran yang indah lewat pelajaran firman-Mu dalam pelajaran sekolah Sabat memberikan sukacita dan kebahagiaan kepada kami. Ketika kami datang setia kepada Tuhan, ketika kami datang melayani Tuhan di dalam berbagai aspek kehidupan, di dalam berbagai macam tantangan hidup, di dalam berbagai macam ujian iman, cobaan, kami percaya Tuhan akan menyertai, memberikan kemenangan, dan kami boleh tetap setia. Dan ketika tiba pada hari penghakiman, Yesus adalah Raja Agung, akan membela kami, bahkan akan membawa kami ke tempat yang Tuhan janjikan, yaitu sorga hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampuni kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.